Kita buka Kortek sekarang. Jadi buat yang pingin tahu Kortek ini seperti apa gambarannya, kita nanti akan atau sekarang kita bakal membukanya pelan-pelan begitu. Ada apa saja di sana? Kemudian yang membedakan apa? Yang spesial di sana juga ada apa? Pelan-pelan saja Pak, monggo silakan. Oke. Biar wajib pajak atau masyarakat itu tercerahkan. Betul gitu. sekali. Saya juga menjelaskan secara pelan-pelan. Yes. Biar bermanfaat untuk betul sekali. Jadi di Kortex itu ada beberapa proses bisnis. Yang pertama tentu registrasi. Ini gerbangnya, Mas. Gerbang, oke. Jadi orang atau wajib badan itu belum menjadi wajib pajak. Begitu ada registrasi di proses registrasi, maka dia sudah menjadi wajib pajak. Wajib pajak. Gerbangnya. Kemudian ada proses pembayaran. Nah, ini yang baru ini, Mas. Oke. Pembayaran di proses pembayaran itu ada istilahnya deposit. Oke. Jadi kalau yang aplikasi lama kan nggak ada. Tidak ada. Betul. Deposit. Jadi kita wajib pajak bisa mendepositkan dulu dananya dengan kode 4161800 gitu ya. Oke. Itu untuk penggunaan pembayaran. Jadi, artinya memang apa namanya itu adalah ibaratnya tabungan gitu ya Pak ya? Betul ya? Sama kayak pasti GoPay sebenarnya. Oke, betul. Jadi ini manfaatnya untuk apa? Jadi kalau misalnya billing sudah masuk dan dibayar depositnya, pada suatu saat pembayaran ini menggunakan ini, Mas. Oke. Tabungan yang ada, ya betul kan. Terhitung pembayarannya tidak mungkin telat karena itu keuntungannya di situ. Oke. Jadi diharapkan nanti wajib pajak yang sudah tahu yang sudah tahu itu menggunakan deposit untuk dimanfaatkan. Jadi pas pembayaran tidak usah lagi ke bank atau ke billing, langsung menggunakan itu di aplikasi Kortek ini. Oke, tahan dulu Pak. Ini aman tidak Pak? Maaf. Aman, semua aman di aplikasi Kortek. Itu ada buku besar istilahnya. Ledger itu di situ berapa uang yang sudah di store, yang sudah digunakan dan yang belum sisanya. Oke. Jadi artinya aman. Kan biasanya kadang-kadang kita berpikir nih Pak, ketika sekarang pakai uang digital gitu kan, banyak orang berpikir ini kena hack lah, kena apa gitu untuk sampai saat ini aman. Kita berlapis dengan OTP istilahnya. Gitu. Jadi cukup aman ya. Cukup aman. Seperti itu. Itu untuk pembayaran. Kemudian pelaporan. Nah, pelaporan ini kan yang baru tadi kan ada proses bisnis. Tadi registrasi, terus pembayaran, pelaporan. Pelaporan ini kan semua tergabung di situ, Mas. Jadi nggak perlu lagi buka aplikasi satu. Iya, betul. Ada aplikasi yang satu pintu istilahnya. Betul. Sana. Kemudian ada penagihan juga bisa di situ, pemeriksaan di situ. Yang paling utama adalah pelayanan. Pelayanan sudah terkumpul di situ. Jadi wajib pajak tidak usah datang lagi ke kantor. Diharapkan gitu kan ya dengan dengan Kortek ini sendiri tidak perlu nanti ketemu dengan petugas ya. Betul. Tidak perlu lagi mengeluarkan biaya untuk transportasi ke kantor. Tidak perlu mengantri gitu ya. Jadi kita kemudahan itu, dan yang paling utama adalah bisa dipantau. Ini sudah sampai mana nih permohonan saya gitu ya. Apakah baru dilihat oleh petugas, sudah sampai ini atau sudah sampai ke penandatangan kepala kantor, hasilnya langsung muncul di Korteknya WB. Kemudian yang terakhir adalah penyuluhan. Penyuluhan juga bisa minta di Kortek. Kurang lebih gambarannya seperti itu. Jadi memang layanannya banyak gitu kan ya. Jadi satu semua ini memang. Makanya awal-awal ada bug, ada kekurangan ya dimaklumi lah. Sekarang kan sudah lancar. Lancar, ini adalah aplikasi web baru dari DJP yang harapannya pokoknya 2025 ini harapannya pembayaran pajak ini sudah dilakukan dengan Kortek sendiri, baik itu pribadi dan juga badan. Setelah ini kita nanti akan berbicara terkait dengan proses bisnis registrasi. Kita akan bicara itu dulu ya. Intinya seperti apa gitu. Tahan dulu. Kita bakal balik lagi saat lagi di @angkringan Radio Kota Perak. Betul banget, kita masih di @angkringan dan saya akan bergabung kembali bersama dengan Pak Indra di studio terkait dengan proses bisnis registrasi. Kali ini kita mulai dulu dengan yang pribadi ya Pak ya. Karena memang ada dua nih materi kita. Silakan untuk yang merasa ingin menanyakan terkait dengan registrasi pendaftaran, terutama untuk Kortek orang pribadi, kita akan coba spillkan pelan-pelan ya. Mungkin yang bisa diikuti step by stepnya. Monggo silakan Pak Indra. Terima kasih Mas Anang. Kita lanjut ya. Tadi sudah kita kenalkan sejarahnya ya. Betul. Kemudian posisi Kortek di mana. Betul sekali. Terus ada proses bisnis di Kortek ya. Betul sekali. Maka kita masuk intinya. Betul. Proses bisnis registrasi. Tapi sebelum masuk pendaftaran kita jelaskan dulu Mas. Proses bisnisnya registrasi apa aja. Yang pertama ada pendaftaran wajib pajak yang sedang kita bahas. Dan akan kita bahas. Yang kedua ada tentang pengukuhan PKP, pengusaha kena pajak, di mana wajib pajak yang omsetnya setahun lebih dari 4,8. 4,8 ya. Tahun ya. Iya. Kemudian ada pendaftaran objek pajak bumi dan bangunan. Nah ini banyak nih masyarakat yang nggak tahu nih. Ternyata DJP masih mengampu objek PBB. Kan sudah diserahkan ya untuk objek pajak sektor pedesaan perkotaan sudah kita serahkan ke Pemda. Betul. Tapi kita masih mengampu Mas.
yaitu berupa satu sektor perkebunan, sektor perkotaan, pertambangan. Oh, itu saja. Pertambangan masih ada Mas. Pertambangan itu jadi 3, migas, minyak dan gas, panas bumi, pabum, dan minerba, mineral dan batubara. Oh. Kemudian ada tambahan lagi nih. Iya. Dari DJP mengembangkan menjadi L, sektor L. Jadi P5L. L itu lainnya. Lainnya yang salah satunya adalah yang banyak tidak diketahui oleh masyarakat adalah satu itu penangkapan ikan. Itu masuk objek PBB yang diampu oleh Direktorat Jenderal Pajak. Ya, jadi yang punya SIPI, surat izin penangkapan ikan, ya itu nanti kena PBB. Kapalnya istilahnya. Yang kedua adalah tentang pembudidayaan ikan di laut. Jadi bukan di darat. Tapi yang di tengah laut itu juga kena PBB yang diampu oleh kita DJP. Kemudian ada penetapan lokasi pendaftaran, perubahan data atau status, misalnya pindah alamat dan sebagainya ya. Kemudian ada penghapusan dan pencabutan kalau NPWP orang itu meninggal, itu dihapuskan. Atau mungkin tutup usahanya atau tidak ada pemasukan begitu. Sudah ditutup dengan SK penutupan ini bisa dihapuskan. Itu proses bisnisnya. Sekarang kita masuk pelan-pelan aja. Betul, pelan-pelan nih. Masyarakat pecinta setia dari Radio Kota Perak, kawan pajak sekaligus sahabat 190 Yogyakarta, bisa tercerahkan. Betul. Sambil duduk sambil ngopi mungkin bisa dibuka HP-nya ya gitu ya. Pak Indra aja ngopi kok. Iya saya ngopi tapi nggak merokok. Santai aja. Jadi, kalau kami itu biasanya tadi menapak. Mari mengenal pajak. Bincang santai. Iya. Jadi itu Mas untuk pendaftaran orang pribadi ya pertamanya. Karena untuk pendaftaran wajib pajak badan pengurusnya itu harus sudah punya NPWP. NPWP itu dulu penting. Ya, jadi kita awali dengan NPWP. NPWP orang pribadi. Jadi sebelum saya jelaskan ada kedudukan 3 kedudukan Mas. Jadi wajib pajak yang sudah punya NPWP yang lama. Dan sudah pernah masuk DJP online. Itu satu. Iya satu. Jadi kalau masuk ke Kortek itu tinggal reset password. Ya betul. Maka dia bisa masuk. Yang kedua, dia punya NPWP lama ya, tapi dia belum pernah masuk. Nah ini aktivasi akun istilahnya. Aktivasi akun. Iya. Yang kedua. Nah ini kita bicarakan adalah yang belum punya NPWP gitu ya. Yang belum. Yang mau daftar. Nah ini yang harus disiapkan pertama tentu adalah KTP. Satu itu. Yang dua KK. Karena ini bukan untuk lampiran Mas, tetapi untuk pengisian agar datanya benar. Karena begitu kan kita sudah memadankan sudah link dengan Dukcapil. Jadi betul. Kalau begitu salah nama, salah penulisan, dia ditolak. Makanya itu perlunya sesuai dengan dengan NIK dan KK. Termasuk kalau masyarakat yang mau mendaftar itu datang ke KPP, itu pasti diminta itu. Hanya KTP, untuk dilihat sebenarnya, bukan untuk ditampilkan. Tapi ini untuk yang mandiri itu disiapkan. Yang pertama tentu masuk ya ke aplikasi Korteknya. Kemudian nanti masyarakat atau pendengar bisa mencoba-coba ya buka Korteknya. Di situ nanti ada pilihan Mas. Pilihan individu, ada badan, ada instansi pemerintah juga ada. Kita bicara yang individu ya atau orang pribadi. Klik individu orang pribadi. Kemudian di situ dia punya NIK atau enggak? Pasti punya ya. Pasti. Memiliki NIK. Kalau nggak punya nggak mungkin ya karena seluruh warga. Kecuali hilang atau keteringsut. Kecuali yang ekspatriat atau orang. Iya. Itu password. Kemudian di sini dia menilai dengan aktivasi NIK. Untuk yang istri, ya itu ada pilihan nanti. Registrasi only. Jadi karena istri sekarang kan menginduk ke suami gitu. Betul, satu kakak gitu maksudnya. Ada pilihan di situ. Monggo silakan pendengar bisa coba-coba. Jadi masuk ke sana. Nanti dipilih yang menggunakan NIK. Kemudian ini ada setelah diklik itu ada pilihan. Ada isian. Sejumlah 14 memang, tapi ini pilihan semua. Jadi nggak perlu ngetik ya. Jadi pilihan yang pertama berkaitan dengan nomor NIK-nya. 16 digit. Ya, 16 digit. Betul. Yang kedua adalah nama lengkapnya. Ini sesuai KTP ini yang saya sampaikan tadi. Makanya yang ini ada pertanyaan, saya ingat dulu ya. Untuk nama ini perlu pakai titel atau tidak? Ini langsung ada pertanyaan. Harus sesuai dengan KTP. Sesuai dengan KTP saja. KTP nggak ada gelar ya nggak usah. Tidak usah. Siap. Lanjut Pak. Tadi saya sampaikan kalau dia nggak bawa KTP, kalau beda ini nggak ditolak. Betul. Dari pendaftaran awalnya seperti apa itu yang ditulis. Makanya pentingnya KTP dan KK untuk disampaikan. Kemudian ada jenis wajib pajaknya, orang pribadi ya. Pribadi tadi kita buka, kemudian tempat tanggal lahir, ada negara asal, tanggal lahir, jenis kelamin, ya laki-laki atau perempuan. Nah kalau yang sudah menikah ya, betul. Ada single, ada married, ada yang sudah menikah. Yang untuk
ibu-ibu nih ya, yang sudah menikah, itu nanti ada pilihan disuruh mengisi nick-nya suami. Otomatis. Kepala keluarga ya. Terkonektor dalam satu kakak. Kemudian agama, kemudian tipe pekerjaan. Nah ini tipe pekerjaannya apa ininya? Ibu rumah tangga bisa, PNS mungkin juga, gitu kan ya. Dan yang penting ini Mas, ibu kandung. Nah ini ibu kandung juga harus sama persis dengan kakak. Ya, makanya kita perlu kakak. Karena saya beberapa kali memandu WP yang mendaftar, kenapa nggak masuk karena salah nama Mas. Soe yang kan orang lama Soe ya. Ternyata ditulis Su. Nah gitu benar. Makanya perlunya kakak untuk di ejaan ya. Ejaan. Kemudian kategori individu di situ ada selanjutnya ada detail kontak wajib pajak. Ini yang harus diisi secara benar ya. Jadi emailnya harus yang aktif ya. Karena nanti ada masuk ke email yang bersangkutan diisi, kemudian ada nomornya. Ini nomor apa nih Pak? Nomor WA. Nomor WA. Nomor HP. Nomor HP. Iya, nomor HP yang ada biasanya WA juga ada pilihan di sana. Tapi nomor HP yang aktif. Yang bisa dihubungi dari kan nanti otomatis tuh. Biasanya kadang-kadang kita tidak otomatis ya, karena begini, ada beberapa yang dia tuh WA itu hanya untuk WA, tidak bisa ditelepon. Berarti pakai 2 nomor tidak jadi masalah di situ ya? Sebenarnya nggak masalah karena ada pilihan aja sama ini. Cuman nanti nomor yang kalau pakai nomor SMS istilahnya, itu memang harus ada mohon maaf pulsanya Mas. Betul sekali. Pulsanya nggak masuk. Betul. Nomor itu nanti ada istilahnya dari aplikasi ada permintaan. Untuk nanti bisa mengirimkan kembali dan itu pakai biaya biasanya. Ada verifikasi di situ. Jadi yang makanya harus yang aktif untuk nomor telepon dan HP-nya dan WA-nya. Kemudian ada pilihan di situ yang harus dipilih tentang related person itu terkait. Keluarga terkait, ada nggak keluarga terkait di situ? Biasanya ada. Kalau adik itu gimana sih Pak? Boleh juga kan? Biasanya tapi ini bersifat opsional. Tidak wajib diisi. Boleh diisi dan boleh tidak gitu ya kalau kata perak ya. Kemudian lanjutnya adalah data ekonomi. Ini data ini. Kalau dia karyawan kan jelas dia karyawan karyawan perusahaannya apa gitu. Kalau dia usaha itu usaha apa itu di situ. UMKM itu termasuk dalam usaha apa gitu ya Pak ya? Masuk usaha perorangan UMKM yang di situ nanti ada pilihannya. Jadi KLU-nya istilahnya. Terus kemudian untuk bookkeeping-nya mungkin bisa dipilih yang sederhana ya, simple bookkeeping atau pencatatan sederhana. Karena nanti terkait dengan formnya, form yang sederhana soalnya atau seperti itu. Pencatatan biasanya kalau UMKM kan pencatatan. Ininya. Selanjutnya ini yang mungkin saya ingatkan ke masyarakat ya, pencinta radio Kota Perak gitu ya. Kalau bisa jangan menggunakan HP. Kalau bisa menggunakan laptop. Walaupun bisa karena ada beberapa gini Mas, ada beberapa KLU atau kelompok lapangan usaha yang tidak muncul di HP. Agak susah di situ. Betul. Pasti hasilnya nanti error. Dan dia harus ke KPP Pratama untuk ini kan. Jadi kalau bisa pakai laptop gitu atau PC lah minimal seperti itu ya. Yang ada kuotanya. Iya. Tapi kalau mau coba ya monggo aja. Kalau error ya datang aja ke terdekat. Karena kita kan borderless Mas. Iya. Tidak harus ke KPP di mana domisili. Misalnya saya KTP saya Tulungagung Mas. Jadi tidak harus ke Tulungagung. Tidak. Jogja aja gitu kan. Jadi borderless ini. Yes. Cuman kalau dari awal sudah pakai laptop kan di situ sudah muncul semua pilihannya. Betul. Apakah dia usaha dagang eceran atau misalnya warung makan dan sebagainya sudah muncul. Tapi ada beberapa HP yang saya memandu wajib pajak yang pendaftaran itu nggak muncul ternyata di situ. Jadi meminimalkan error salah satunya dengan PC mungkin seperti itu ya. Jadi seperti itu. Terus kemudian di situ ada pekerjaan bebas. Kalau benar-benar ada pilihan yang tadi saya sebutkan untuk dipilih. Yang paling mendekati lah kalau memang nggak ada misalnya untuk ininya. Kemudian ada kegiatan usaha yang kode-kode yang tadi memang berkode. Jadi ada makanya saya tadi bilang di HP itu tidak muncul ya. Jadi harus ini. Selanjutnya setelah diisi itu semua, maka di situ juga muncul kalau dia misalnya warung, muncul judul warungnya apa gitu ya. Warung makan apa gitu ya, tidak ada ininya. Selanjutnya untuk main kode seperti sudah disampaikan, ada pilihan-pilihan di situ, jadi tidak perlu ngetik ya, jadi tinggal milih aja. Kemudian alamat tempat pekerjaan kalau dia kalau tadi ada perusahaan
alamat dia tempat tinggal. Kalau memang dia sama ya sama. Kalau biasanya kan ada buka warung di tempat lain, betul sekali. Ada tambahan alamat di sana. Pokoknya selanjutnya pilihan yang paling akhir adalah upload foto. Ya, ini jadi, foto lebih ke foto pribadi ya? Ya, yang bersangkutan. Harus yang bersangkutan. Nggak boleh orang lain ya. Iya, sendiri ya berarti ya. Memang pada saat awal-awal Kortek agak kesulitan karena kan itu sudah dilingkan dengan Dukcapil. Jadi begitu fotonya beda dengan foto KTP itu nggak mau, Mas. Waktu itu nolak ini. Mungkin karena kecerahan sinar jadi, seperti itu ya. Jadi kurang cahaya gitu ya. Atau pakai kacamata dan enggak juga pengaruh. Berpengaruh. Jadi kalau di KTP-nya pakai kacamata ya pakai kacamata. Jadi, kalau tidak itu gitu. Proses terakhir adalah mengupload foto. Face recognition gitu ya. Betul. Ada dilingkan dengan Dukcapil langsung otomatis dia kalau cocok datanya semua itu nanti otomatis langsung diterima untuk I-nya. Jadi kurang lebih demikian. Ini yang kita bicarakan yang belum punya akun loh ya. Iya kan yang belum punya akun loh. Iya pendaftaran loh ini ya. Tadi kan saya bilang posisinya ada 3 kan. 3 betul. Yang satu punya NPWP tetapi sudah pernah masuk online. Yang kedua punya NPWP tetapi belum masuk. Ini sama sekali belum ada. Jadi seperti itu ya. Iya betul. Kurang lebih demikian. Kemudian di akhir itu ada checkbox. Checkbox itu pilihan ya. Jadi ada kata-kata yang seperti biasa lah. Dengan menyadari sepenuhnya segala akibat dan lain sebagainya. Klik aja. Ya diklik di situ. Cuman sebelum disubmit, tolong dicek lagi. Datanya. Data-data yang paling atas tadi yang kita isi ya. Lagi, siapa ada angkanya kebalik atau apa takutnya seperti itu. Dan kemudian disubmit, nanti akan proses berhasil. Berhasil. Ini itu adalah proses. Iya proses. Nanti di akhir itu udah berhasil. Dan nanti ada masuk ke emailnya yang sudah terdaftar tadi. Iya. Berarti itu PDF. Dan itu kalau sudah dapat, bahkan nicknya sudah jadi NPWP ya. NPWP kalau betul. Dulu beda-beda Evin. Dulu NPWP mas 15 digit. Iya betul. Kalau sekarang dapatnya 16 digit, nicknya itu jadi NPWP. Sama, jadi nggak usah membayangkan nomor yang lainnya. Pokoknya sudah menggunakan nicknya itu KTP sama. Tapi kalau mau butuh kartunya, ya memang harus datang ke KPP. Itu. Kalau butuh nomornya tok ya nggak perlu lah. Betul. Kalau seperti itu mas. Itu ya. Nah, setelah dapat ya, nanti kan kita harus masuk Kortek nih. Iya. Nah, setelah dapat kita seperti tadi. Berarti kan kita sudah punya nih nicknya sebagai NPWP. Yes. Di sini nick masuk lagi ke Kortek tadi. Kemudian nanti aktivasi akun. Aktivasi akun. Kita sampaikan. Ada pilihan yang berarti pilihan kedua ya. Betul. Sudah masih aktivasi akun. Nanti di situ ada pilihan untuk membuat password baru. Baru bikin. Untuk tanda tangan. Dan lain sebagainya. Itu nanti itu baru bikin ya itu. Jadi nanti kalau udah dapat password baru maka bisa masuk ke Kortek dan bisa melakukan apa saja kegiatan hak dan kewajiban perpajakannya. Betul sekali. Ini baru registrasi bisnis untuk orang pribadi. Betul. Satu lagi adalah bisnis registrasi Kortek untuk orang pribadi. Badan ya. Sesaat lagi jangan kemana-mana, kita bakal balik lagi. Betul banget ya. Kita bicara banyak terkait dengan proses bisnis registrasi Kortek untuk orang pribadi. Sudah kita tadi bicarakan begitu. Dan kali ini kita menuju ke proses bisnis registrasi. Nah, untuk badan ini penting sekali kita sampaikan karena sekali lagi pelaporan di 2025 mulai per 1 Januari sudah menggunakan Kortek. Makanya kita perlu menyampaikan informasi yang cukup penting ini. Pak Indra, kita lanjut lagi. Monggo silakan. Terima kasih Mas Anang. Kita lanjut ya. Sebenarnya kita ngangkat topik ini karena kita melihat banyak UMKM ya. Betul. Di Jogja. Jogja banyak sekali. Ya, jadi kita harus memberikan edukasi supaya mereka juga tergugah untuk mendaftar NPWP-nya. Yang kedua juga banyak berdiri badan-badan koperasi. Makanya kita sasar dulu materi dari provinsi ini pendaftaran. Sekarang kita coba masuk ke pendaftaran wajib pajak badan sekarang ya. Ini agak berbeda dengan tapi sebenarnya hampir sama lah, cuma lebih ribet sedikit gitu ya. Tapi sebenarnya nggak ribet amat. Pak, mohon izin, ini ada pertanyaan dulu. Terkait dengan wajib pajak, dikatakan wajib pajak itu berarti adalah wajib pajak itu dia sudah terdaftar NPWP. Itu wajib ya? Wajib pajak ya. Sementara buat mereka yang mohon izin, ini bukan pegawai tetap. Perlukah untuk pelaporan? Kalau pegawai tetap, kalau dia sudah menjadi wajib pajak, artinya nicknya sudah terdaftar, kita lihat dulu penghasilannya. Ya. Dikatakan kalau dia di bawah PTKP, maka dia tidak wajib lapor. Gitu aja. Gitu aja ya. Jadi di bawah berapa sih Pak? 4,5 kalau 4,5 kan per bulannya. Per bulan. 54 juta. Jadi 4,5 juta per bulan.
ini adalah kewajiban wajib pajak untuk pelaporan, batasan ya. Batasan. Kalau sudah di bawah berarti belum mencapai Ya, itu, belum, maka tidak perlu pelaporan. Oke, jadi tidak perlu mendaftarkan NPWP-nya atau tidak perlu mendapatkan PWP kecuali memang ada keperluan untuk menggunakan PWP, iya. begitu kan? Biasanya kalau kerja di mana itu walaupun gajinya cuma 2 juta atau UMR dia harus NPWP. NPWP kan, Tapi gitu. nanti di Kortex itu ada pilihan mas. Jadi dia langsung tidak ada kewajiban pelaporan, itu ada pilihan. Oh ada, oke. Ya, cuma Jadi nanti nggak kelihatan karena harusnya memang dibuka ya. duga betul, betul. aplikasinya. Oke. Jadi sedikit saya jelaskan bahwa di kami dikenal ada calon wajib pajak. Calon, Yang oke. tadi calon wajib pajak. Ya. Calon wajib pajak itu ada 2. Calon wajib pajak masa depan, itu anak-anak sekolah. Oh iya, Gen Z. Calon wajib pajak betul. Yeah. Yang satu lagi adalah calon wajib pajak potensial. Nah ini yang lagi kita sasar itu yang potensial, UMKM yang belum terdaftar. Oke. Gitu. Jadi kalau dia sudah dibilang wajib pajak, maka dia sudah ber-NPWP dan wajib menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya. Oke. Jadi itu. Terkait dengan mereka yang belum memiliki NPWP, maka perlukah ke kantor Pratama? Pertama, itu tadi tidak perlu. Kalau dia mau daftar, tinggal lihat lihat yang tadi. Oke, tadi kita soal di awal. Ya, atau kita banyak kok istilahnya podcast, tata cara pengisian, tutorialnya podcast seperti atau itu. Instagram, atau nanti kalau mau lihat caranya ada di pajak.go.id. Itu di sana ada cara mendaftarkan WPOP, WP Badan, di sana ada. Tidak perlu datang ke kantor maksudnya Tidak seperti perlu itu ya. Meminimalkan untuk antri lah harapannya begitu. Bisa secara mandiri istilahnya. Betul Cuman sekali. ya tadi harus hati-hati. Kalau nanti terjadi kendala memang harus terpaksa. Ya. Cuman harapan kami sih begitu daftar di rumah langsung berhasil. Gitu. Iya, betul sekali. Oke, kita ke badan. Silakan Ya, Pak. Badan. Oke. Kalau badan agak sedikit berbeda. Jadi kalau cara tadi kan NIK dan KK ya, KTP dan KK ya. Kalau badan itu surat pendirian mas. Surat pendirian dari perusahaan. Iya, Oke. Yang kedua adalah NPWP pengurusnya tadi. Oke, pengurusnya. Direktur, komisaris dan sebagainya itu harus sudah ada di situ, harus disiapkan. Seperti tadi tidak perlu dilampirkan sebenarnya, karena kita butuh datanya saja. Pengisian saja. Ya, Oke. Yang pertama kita masuk seperti tadi ke aplikasi Kortex. Iya, betul. Dari Kortex pajak.go.id. Setelah masuk, seperti tadi ada pilihan. Kan pilihannya tadi ada orang pribadi, ada instansi pemerintah, ada badan. Nah, kita klik badan ya. Ya. Setelah kita klik badan, itu nanti ada pilihan bentuknya apa dia. Apakah CV, PT dan sebagainya, itu ada pilihan di situ. Sesuai dengan surat pendiriannya yang di AHU-nya itu nanti tidak di sana. Ini dalam bahasa Inggris ya berarti ya? Ada bahasa Indonesia mas. Ini cuman karena ini kan dari awal ini. Oh iya, oke. Istilahnya materi dari awal ya, terbit, jadi belum di Indonesia kan? Iya, Sekarang udah Indonesianya jadi cukup aman ya. Oke. Bahasa Indonesia mas. Jadi PT, CV dan sebagainya tinggal dipilih yang sesuai dengan badannya. Kemudian di situ ada pilihan. Apakah yang ngisi ini konsultan atau wakil atau yang pengurusnya? Itu ada. Kalau memang dia pengurusnya ya langsung aja lanjut ya, itu next gitu ya. Lanjut. Kalau ada perwakilan maka di situ ada pilihan untuk mengisi perwakilan atau kuasa ini memang ada di sini. Iya, betul. Atau biasanya konsultan kalau yang diperintahkan. Itu ada pengisiannya. Nah, selanjutnya adalah pengisian ada 11 ya, ada 12 ya. 12 item. Yang pertama ada nomor SK pengesahan tadi. Makanya harus disiapkan. Betul. Kemudian nama lengkap badan sesuai SK-nya. Kalau tadi kan kalau NIK sama nama di KTP. Betul. Gitu. Kalau sekarang adalah nama lengkap badan sesuai dengan SK pengesahan. Yang kedua adalah tanggal SK pengesahan. Itu perlu ya betul sekali sih. Oke. Ini nanti memang dilingkan dengan AHU. Jadi begitu memang nggak mau. Sesuai. Kemudian ada nomor akta pendirian, tempat pendirian, tanggal pendirian, NIK notaris. NIK notaris. PPAT-nya atau yang ya. Kemudian ada jenis perusahaannya. Modalnya dari mana? Dalam negeri atau luar negeri atau ini perorangan ya. Ada modal dasar, modal ditempatkan dan modal di store. Itu harus diisi mas. Setelah diisi lengkap, kemudian diklik next ya. Next saja, oke. Boleh situ ada verifikasinya. Seperti tadi, ada alamat email. Ada alamat mobile phone, teleponnya yang harus tadi aktif juga karena ada nanti ada verifikasi ke yang bersangkutan. Kalau nggak dipegang HP-nya juga nggak bisa dia karena harus dipegang yang daftar gitu ya. Kemudian setelah diverifikasi, kemudian di next ya. Kemudian ada muncul person in charge-nya. Jadi apa istilahnya PIC-nya ya. PIC di situ harus diisikan. Ini maaf. PIC ini berarti orang yang nanti akan bertanggung jawab, betul ya? Dia istilahnya biasanya direktur ya. Kalau sekarang dari
aplikasi lama ke Cortex itu PIC yang itu ada direktur. Yang terdaftar di SCDJP di kita ya. Nah, sekarang PIC itu nanti untuk sebagai kalau sekarang kan di Cortex badan tidak bisa melakukan apa-apa Mas. Tapi ada impersonating istilahnya. Jadi direktur yang masuk ke Cortexnya direktur, baru dia impersonating sebagai badannya. Kalau dulu kan NPWP bisa menggunakan itu, sekarang nggak bisa. Makanya di sini ada perlu PIC-nya untuk impersonating ini. Kemudian ada jenis pihak terkait yang itu tadi ada direktur, ada komisaris dan sebagainya harus diisikan di sana. Sesuai dengan ahunya kan ada di ini aktenya ya. Betul. Negara asal, ada NIK-nya dan yang berkaitan dengan tadi NPWP, alamat, surat email ya. Sama nomornya. Nomor handphone. Setelah itu di save. Kemudian wajib pajak ada menyampaikan data ekonominya seperti tadi kan. Data ekonomi. Orang pribadi kan tadi ada ya. Ada. Sama juga di sini ada KLU utamanya, misalnya dia badan pabrik apa gitu ya, pabrik es atau pabrik sepatu gitu ya. Kemudian jelas ada tambahan clue-nya, misalnya dia ini anak perusahaan gitu maksudnya atau bukan? Kalau dia punya 2 core bisnis, bisnisnya kan ada misalnya sepatu, kemudian ada tali sepatu misalnya, maka bisa disebutkan di situ. Contoh aja ya, karena clue-nya itu banyak di ini, ada pilihan. Saya sendiri orang pacarnya nggak hafal. Saking banyaknya. Ada deskripsi KLU-nya, ada merek dagang. Kemudian memiliki karyawan. Berapa nih karyawan yang ini? Kalau dalam bentuk angka kan Pak, bukan data kan sebenarnya? Bukan. Belum, nanti kalau data kan pada saat pelaporan pemotongan gaji dan sebagainya. Ini ada nggak? Kalau ada jumlahnya berapa? Kemudian peredaran bruto dalam setahun. Kemudian ada mata uang pembukuannya apakah dolar, hanya dolar sama rupiah yang jadi. Kemudian periode pembukuannya. Berarti Juni, Juli. Bisa sama dengan kita dipacakan Januari Desember. Betul. Ada yang April sama Mei, jadi tergantung. Ini akan mempengaruhi nanti di pelaporannya Mas. Ini ya. Jadi itu semua diisi sampai ke periode pembukuannya, kemudian masuk ke alamat. Nah, seperti alamat tadi. Wajib pajak nih ya. Ini yang badannya, posisi badannya ya. Jadi alamat lengkap, RT RW, provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan, kode pos dan data koordinat peta. Berarti pakai anu ya Pak? Tagging gitu ya? Geotagging gitu ya berarti ya? Ini saya sampaikan hati-hati. Karena pengalaman saya memandu wajib pajak, bahkan di TPT nih, di TPT tempat pelayanan terpadu ya di Pratama ya, di kantor kita. Itu harus hati-hati men-taggingnya. Kenapa Pak? Karena begitu lewat border town, itu KPP terdaftarnya beda gitu. Ini pengalaman kita. Jadi kalau bisa geotaggingnya diperbesar, di zoom in ya. Supaya mendekati lah, paling nggak mendekati. Kalau tidak selisihnya tidak tahu jauh banget begitu maksudnya. Kalau di zoom out kan kecil kan? Itu biasa lewat kabupaten. Katakan harusnya posisinya di Jogja gitu ya. Betul. Cuma karena nggak di zoom in, dia ngekliknya di Sleman, maka dia terdaftarnya di Sleman gitu. Ini pernah kejadian. Jadi hati-hati untuk geometri data ini. Untuk Bapak tadi mengharapkan di zoom in-nya dulu, gedein dulu, kemudian tag-nya pelan-pelan dipastikan posisinya sama, di mana posisinya minimal begitu. Mendekati. Jangan sampai ada keliruan. Karena pengalaman dari pengalaman. Waktu itu saya mencoba mendaftarkan WP, ternyata kliknya ke Sukabumi. Jauh banget ya. Jadi kita daftarnya KPP Sukabumi ya, memang sih bisa, tapi kan agak repot. Jadi kita harus telepon Sukabumi untuk dirubah lagi ke Bandung ini dan sebagainya. Jadi harus hati-hati di geotaggingnya. Betul. Nanti setelah itu ada konfirmasi seperti tadi. Terakhir itu ada ceknya. Tadi betul. Cek book ya. Sepenuhnya sekali lagi dan sebagainya itu dicek di ini. Dan sebelum submit, tingkatkan lagi, cek lagi. Karena ini banyak pengisian. Kalau tadi pribadi mungkin lebih mengenai diri kita sendiri. Ini menyangkut tentang banyak orang gitu kan ya, banyak data. Jadi kalau bisa dicek kembali. Ya walaupun bisa sih kalau misalnya ada salah ya ada perbaikan data bisa. Tapi selalu error ya Pak, tidak sesuai kan? Iya. Kan merepotkan iya sih. Harus kembali mengulang. Enak dicek lagi gitu. Iya. Kalaupun nanti ternyata ada salah ya ada masuk Cortex bisa ada perbaikan di perubahan statusnya. Seperti itu. Jadi begitu submit tadi sama seperti orang pribadi, ada email ke
yang terdaftar tadi, yang didaftarkan ada bahwa sudah menjadi NPWP. Ini nanti dapat NPWP baru, Mas. Oke. 16 digit. Jadi bukan anu ya? Bukan nik. Bukan nik ya. Kalau nik kan tadi penduduk pribadi. Kalau badan nanti dapat 16 digit. Oke. Kalau dulu kan 15 digit ditambah dengan 0. Kalau sekarang memang otomatis dapat 16 digit. 16 digit. Angka semua atau apa, Pak? Angka semua. Angka semuanya. Nggak ada huruf atau enggaknya. Oke, angka semuanya. Oke, seperti itu. Seperti itu baru masuk ke aktivasi Kortek lagi seperti orang pribadi. Tutup lagi, buka lagi, masukkan yang sudah NPWP-nya yang dapat. Betul. Langsung lupa password. Aktivasi akun. Oke. Nanti di situ ada pengisian password yang diminta. Dan sebagainya. Udah itu nanti sudah akan masuk ke Kortek. Setelah pelaporan. Gitu. Wah, iya oke. Tapi untuk laporan tahunannya masih tahun depan. Tahun depan, iya, betul sekali. Masih sekaligus mengingatkan wajib pajak orang pribadi, wajib pajak yang belum melaporkan SPT tahunannya. Ya. Walaupun sudah lewat April Maret ya. Segeralah laporkan untuk SPT tahunannya. Daripada nanti kena penalti loh, ya kan? Itu 100.000 itu juga. Iya, lumayan kalau orang pribadi. Lumayan ya. Untuk badannya. Oke. Jadi kurang lebih gambarannya seperti itu. Mudah-mudahan nanti ini kalau ada rekaman kita ini kan ya, betul. Podcast. Yes. Jadi masyarakat Jogja bisa dilihat itu runtutannya. Prosesnya bagaimana terkait dengan proses bisnis registrasi Kortek untuk orang pribadi yang belum daftar kalau ini ya kita informasikan ya. Dan badan yang belum daftar. Jadi ini penting banget kita sampaikan mungkin dari awal. Step by stepnya dari awal soalnya. Oke. Betul. Seperti itu. Pak Indra, terima kasih sekali untuk hari ini. Informasinya cukup bermanfaat. Mungkin ada closing statement yang akan disampaikan? Monggo silakan. Tapi bukan simpulannya karena sudah panjang. Iya betul sekali. Jadi kalau ada kendala tadi silakan datang ke KPP terdekat. Betul. Tidak usah ke KPP domisili. Itu satu. Yang kedua, bisa dilihat informasinya di pajak.go.id. Kanal-kanalnya ya. Oke. Di situ ada apa yang mau dilihat, apa yang dilihat, ada buku-buku yang di situ panduannya. Terakhir, statement dari kami, ini ada pesanan Mas dari Kanwil DJPDI ya, tentang kita lagi mengusahakan zona integritas. Oke. ZTWWM. Mohon maaf saya bacakan. Iya, silakan. Dukung Kanwil DJPDI untuk mewujudkan pelayanan yang terbuka dan berintegritas. Jika kawan pajak mendapatkan layanan yang kurang memuaskan dari DJP atau menemukan pelanggaran kode etik dan disiplin pegawai, kawan pajak dapat langsung melaporkan melalui sistem saluran pengaduan DJP yang tersedia. Kawan pajak mohon untuk tidak memberikan dan atau menjustifikasi dalam bentuk apapun kepada petugas kami. DJP memiliki komitmen kuat dalam menolak gratifikasi, kendati inisiatif bukan timbul dari penerima atau penyelenggara layanan publik. Gratifikasi merupakan akar dari korupsi. Oleh karena itu, gratifikasi harus ditolak. Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta saat ini tengah melaksanakan pembangunan zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani ZIWBPM tahun 2025 sebagai komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Memohon dukungan dan partisipasi aktif seluruh masyarakat, wajib pajak, para stakeholders untuk mewujudkan zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani tahun 2025. Jadi mohon dukungannya. Oke, semoga terima kasih. Oke, semoga membantu sekali informasi ini dan selamat mengenal Kortek karena tak kenal maka tak sayang. Terima kasih Bapak Indra Kusuma Jaya. Kita tunggu. Harus memberikan edukasi. Betul sekali. Pokoknya kita tunggu informasi-informasinya. Pak Aryudanto juga terima kasih sekali dan jangan kemana-mana. Anang bakal back lagi nanti di back office barengan Kota Perak Istimewa. Kawan Kota Perak bingung cari tempat untuk staycation atau merayakan momen spesial